Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk teladan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita ada dalam keadaan sehat semua. Insyaallah kita akan membahas hari ini tentang motor 3 fasa 2 arah putaran. Sebagaimana biasa, motor untuk membahas atau membuat sebuah rakitan PLC dengan untuk membuat sebuah rakitan motor dengan PLC dan kontaktor magnet, maka yang pertama kali kita butuhkan adalah bagaimana kita menentukan jumlah output dan jumlah input yang akan digunakan. Hal itu bisa kita lihat pada urutan logika. Motor 3 fasa 2 arah putaran dilayani dengan PLC dan buah kontaktor magnet. Kondisi awal standby hanya lampu kuning yang menyala. Jika PB1 ditekan, maka motor berputar ke arah kanan atau clockwise. Lampu hijau on, kuning off. Jika PB2 ditekan, maka motor ke arah kiri, counterclockwise, lampu hijau on, kuning off. Jika motor berputar ke arah kanan, maka PB2 tak bisa menghidupkan putar kiri, begitupun sebaliknya. Harus dimatikan terlebih dahulu oleh PB3. Jika ada masalah, motor bekerja mematikan motor serta lampu merah ini ya, ketutup dengan video, lampu merah akan menyala. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwasanya ada tor sebagai input, kemudian ada PB1, PB2, dan kemudian PB3 gitu ya. Jadi ada 4 input, kemudian ada 2 buah kontaktor output, kemudian juga ada lampu hijau, lampu merah, dan lampu kuning gitu ya. Jadi ada 5 output. Dengan demikian kita bisa memulai sebuah pemrograman berdasarkan logika ini atau membuat dulu hardware. Terserah Anda yang mana yang sukanya ketika bekerja, boleh hardware dulu, boleh software dulu. Tapi harus dipastikan bahwasanya kita berpatokan pada alamat yang sama, pada gambar yang sama, sehingga ada sinkronisasi antara hardware dan software. Gambar tenaga, sebagaimana kita ketahui, gambar tenaga ini untuk membalikan motor 3 fasa 2 arah putaran cukup menukar 2 di antara 3 fasa. Saya menukar antara fasa S dan R di sini gitu ya. Lihat di kontaktor 1 dan kontaktor 2 yang bagian bawah, yang output dari kontak utama 246 milik K1 dan 246 milik K2. Pada nomor kode 4 saya ganti dari kontak 2 saya gantikan masukkan ke kontak 1 dengan nomor kode 6. Sementara pada kode 6 di K2 saya gantikan ke nomor kode 4 output di K1. Jadi menukar 2 buah fasa di antara 3 fasa untuk memberikan motor arah pusaran. Anda tidak usah heran dengan L1, L2 dan L3. L1, L2 dan L3 ini biasanya saya kalau di kelas itu menggunakan RST gitu ya. Karena gambarnya ini hasil gambar copas, jadi menggunakan standar yang berbeda, L1, L2 dan L3. Gambar hardware gitu. Gambar hardware untuk power supply dan instalasi PLC. PLC dinyalakan oleh oleh satu fasa dengan tegangan 220 volt karena kebetulan saya merencanakan menggunakan PLC 220 volt. Hati-hati ketika Anda akan memasang, pastikan ini tegangannya sesuai dengan tegangan yang diminta oleh PLC. Kebetulan PLC-nya saya rencanakan menggunakan 220 volt, ada yang 24 volt juga. Ya. Saya rencanakan ini ada tor F2 tadi, seperti F2 ini berarti sama dengan yang di gambar tenaga tadi. PB1 masuk ke 01, PB2 masuk ke 02, PB3 masuk ke 03. Kemudian outputnya ada 5. Sorry, ini bukan N, tapi ini K harusnya. K1, K2. Ini belum sempat saya edit. Tadi copas dari N ini, netral maksudnya ya. Jadi K1, K2, merah, red, yellow, kuning, green. Jangan lupa, COM ini adalah common, dimiliki oleh 4, 5, 6, 7. Jadi COM ini hanya bisa melayani 4, 5, 6. Lihat garis ini. Sementara 02 dan 03 dilayani oleh COM ini. Sehingga kalau kita ingin menggunakan port 03, COM ini harus dikapel. Catatannya adalah output yang dibutuhkannya sama tegangannya. Tapi kalau outputnya berbeda, maka jangan sekali-kali Anda mengkapel.
outputnya berbeda, maksudnya berbeda tegangan kerjanya. Misalnya untuk lampu Anda menggunakan 24 volt, maka jangan disatukan satu kom digunakan untuk menggerakkan kontaktor magnet dan lampu. Karena lampu 24 volt, dia harus menggunakan kom yang terpisah, misalnya 0001, menggunakan common ini. Tapi karena outputnya ini tegangannya sama, 220 volt, maka saya cukup mengkabel antara kom ini dengan kom ini, maka sudah bisa digunakan sebagai output. Ya. Lanjut ke pemrograman. Saya masuk pemrograman, saya buka dulu cek programmer. Ya. Cek programmer. Saya gunakan yang CP1E, yang biasa digunakan di kelas. Oke, tadi logika pertama adalah kita beracuan ke sini ya. Beracuan ke sini, dan ke sini gitu. Ini jadi acuan kita membuat hardware. Ceritanya saya sudah selesai melaksanakan hardware, kemudian hardware-nya tinggal jadi acuan untuk membuat software biar sama, biar sinkron. Ya, kondisinya seperti ini, kondisi awal standby, hanya lampu kuning yang menyala gitu ya. Kita bisa membuat dulu lampu kuning di di room ini, lampu kuning, lampu standby ini, karena kita sudah pastikan ada dua buah hardware, ya ada dua buah kontaktor magnet gitu ya, 03 dan 04, maka lampu kuning kita buat lebih dulu, tidak masalah. Alamatnya juga sudah ada di sana gitu ya. Alamat untuk kontaktor 1 itu 03, kita kasih motor kanan, putar kanan ya, putar kanan, kemudian 4, ini putar kiri, kemudian kuningnya kita kasih sesuai gambar ini, alamatnya adalah 06, kasih 06, sorry 6, saya kasih yellow. Ini sorry karena dia fungsinya adalah memutuskan, maka dia menggunakan NC. Jadi NC ini manapun NC yang putus ini akan mati gitu ya. Kemudian logika yang kedua adalah jika PB1 ditekan maka motor berputar ke kanan. Oke. PB1 ditekan, kita berarti membuat suatu buah PB1 ditekan ya. PB1 ditekan, dia NO, alamatnya pastikan sama dengan ini. Alamat PB1 itu 01 ya. 0 0 0 0 0 1, ini PB1. Jika ditekan dia akan membuat motor putar kanan. Ingat putar kanan tadi kita sudah buat ini, maka alamatnya samakan dengan ini. Oke, putar kanan. Jangan lupa kasih pengunci. Penguncinya sama dengan putar kanan. Oke, sudah selesai logika tersebut. Kemudian logika berikutnya, jika PB2 ditekan, maka motor ke arah kiri, ke arah kiri atau counterclockwise, lampu hijau on, kuning off. Oke, kita menggunakan, biar cepat saya copy paste saja, copy paste yang ini, C, motor putar kiri ini akan ditekan oleh PB2 dengan alamat 02 di softwarenya, di rancangan awalnya PB2. Oke, ininya 04. Sesuai dengan gambar tadi, kita menggunakan 04 putar kiri. Karena saya pernah membuat program ini pun diganti. Ya, diganti jadi 04. Putar kiri, oke. Logika berikutnya, hijau, lampu hijau, jangan lupa, lampu hijau. Lampu hijau ini dinyalakan oleh putar kanan atau putar kiri. Kita buat NC untuk menyalakan. 3 akan menyalakan lampu hijau. Kalau tidak salah alamatnya adalah 7 ya.
kasih nama green, sama. Lampu hijau ini akan dinyalakan oleh putar kanan atau putar kiri, maka putar kiri ini kita buat logika OR-nya. Kalau tidak oleh kanan, ya oleh kiri dinyalakannya. Kasih alamat sama dengan putar kiri. Oke, sudah. Logika berikutnya. Jika motor berputar ke kanan, maka PB2 tak bisa menghidupkan putar kiri. Begitupun sebaliknya. Jika PB2 jika motor sedang berputar kanan, maka PB2 tak bisa. Jadi ketika ini sedang berputar, maka tidak boleh PB2 jalan gitu. Ini sedang berputar, maka ini nggak boleh ditekan PB2-nya. Jadi pada saat ini sedang jalan, ini tidak boleh bisa ditekan. Jadi tetap harus mematikan. Pun sebaliknya, pada saat ini sedang jalan, ini ketika ditekan, ini tetap mati. Ya, artinya ada yang membuat ini mati. Yang membuat putar kanan mati adalah motor kiri. Yang membuat motor kiri mati adalah putar kanan. Maka dikasih NC yang memutuskan putar kanan dengan putar kiri, maka kasih alamat putar kiri. Ya. Pun sebaliknya, yang memutuskan adalah putar kanan, kasih sebaliknya. Ya, putar kanan. Ya. Harus dimatikan dulu, kalau tidak salah harus dimatikan terlebih dahulu oleh PB3, maka reset oleh PB3, kasih sini PB3. PB3 kalau tidak salah alamatnya 000 03, kasih nama PB3. Oke. Ini juga sama. Sorry. Bukan di sana ya. Edit. Di sini ya. Oke, PB3. Ini juga sama. 00003 PB3. Oke. Logika terakhir, jika ada masalah, tor bekerja mematikan motor serta lampu merah. Paling gampang membuat ini adalah kasih saja di sini. Ini lampu yellow harus mati, kasih saja tor di sini nggak apa-apa. Tor itu adalah alamatnya 000, kan? 000 F2. Ini akan mematikan lampu kuning. Pun di sini, ini pun akan mematikan lampu kuning. 000 F2, ini pun akan dimatikan. 000 akan dimatikan. Ini perlu nggak? Ya bisa dipasang, bisa enggak lah ya. Ini juga sebetulnya untuk yang lampu kendali mah bisa dipasang, bisa enggak. Ini juga akan, kalau ini mati, ini akan mati juga. Jadi sebetulnya ini nggak perlu. Karena kalau ini mati, yang dua ini mati, ini pun akan mati. Tinggal lampu merah, kita buat logika terbalik dari yang lain. Kalau ini menggunakan NC semua, maka lampu merah menggunakan NO. Logika terbalik dari yang lain. Lampu merah kalau tidak salah alamatnya adalah lampu kuning 6, lampu green 7, berarti lampu merah itu kalau tidak salah 5. Kita gunakan 5. Oke. Red. Dan program selesai. Kalau perlu dikasih N di sini. N. Ya. Kalau program selesai. Tinggal disimulasikan programnya betul atau tidak. Kalau ada kesalahan tinggal dicek. Kalau ini program sudah betul, tinggal ditransfer ke PLC. Transfer to PLC, tapi jangan lupa terhubung dulu ke PLC melalui USB, bisa melalui PGA. Kalau ingin simulasi, tinggal simulasi, work online. Oke. Lampu standby, logika pertama terpenuhi. Ya. Lampu kuning nyala, lampu pada saat ditekan, ini harus balik lagi ke 0. Lampu kanan nyala, kuning mati, green atau hijau menyala. Kita akan buktikan apakah PB2 akan menyala. Ya. Dikasih 1, dia tetap mati. Kenapa? Karena putar kanannya sedang bekerja. Gitu. Maka logika berikutnya sudah terpenuhi, harus dimatikan dulu PB3, baru bisa. Ceritanya kan begitu. Ini kita kasih lagi logika 0, kembalikan ke semula. Kita baru tekan PB ini dengan logika 1, hijau nyala, ini pun nyala. Ini balikan ke logika 0. Ini kita kasih logika 1,
tidak bisa nyala karena ini sedang. Oke, kita lanjut. Ini putaran motor ini sedang on, green menyala. Jadi sudah terpenuhi juga logika yang berikutnya. Tinggal kita mengetes tornya. Ya. Tornya kita kasih logika 1, mati semua kecuali yang red menyala, dan program sudah selesai. Gitu. Artinya program sudah memenuhi apa yang diminta dari acuan awal, gitu ya. Acuan yang ini, urutan logika. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.